Shalom, selamat pagi. Saya percaya kita dalam kesegaran bila bangun pagi. Apalagi kalau kita membaca firman Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Deborah Dumasi Sianipar, dalam acara Wisdom in the Morning atau WTM dari CBM Channel atau Christ Bride Ministry. Saudaraku, sarapan firman Tuhan adalah sarapan hikmat. No Bible, no breakfast. Saya percaya saudaraku, hari ini saudara udah menyiapkan Alkitab saudara, yaitu sesuai dengan tanggal. Hari ini tanggal 21. Silakan saudara baca dengan utuh dari ayat 1 sampai 31. Saya membagikan dari ayat 4, pasal 21 ayat 4, seperti ini. Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Saudaraku, berbicara soal mata, saya sebagai konselor, banyak orang mengatakan kepada saya seperti ini, Bu, kalau suami saya marah, saya itu tidak pernah melawan, Bu, saya tidak buka bicara. Terus saya tanya langsung, matamu bagaimana? Membelalak gak? Menantang gak? Iya, hanya mata, Bu, tapi tidak bicara. Nah ini, tapi Alkitab katakan ternyata lewat mata pun, hanya dengan cara congkak, mata dengan cara congkak, dan hati yang ada kesombongan, ini juga adalah dosa. Bahkan mata adalah pelita setiap orang yang hidup, saudaraku, yang bisa melihat, menjelaskan, menerangi. Tetapi dikatakan di sini, menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Nah, kalau saudara sombong, memang gak pakai bayar untuk sombong, paling gampang. Ada teman saya punya istilah mengatakan seperti ini, biar sombong asal kesohor. Ini duniawi, saudaraku, jangan ditiru. Ada lagi yang mengatakan gini, wah, ada orang temannya mengatakan, kamu sombong banget sih, gak pernah nyapa saya. Wah, saya gak punya uang, gak punya harta, hanya sombong yang kumiliki. Jangan dibiasakan, saudaraku, mengucapkan kata-kata yang negatif seperti ini. Karena Tuhan sangat membenci kesombongan. Kesombongan sangat mudah dilakukan di mana saja dan gratis, saudaraku. Lewat kata-kata sangat sombong. Sering kita tidak sadar perkataan saudara sudah menyakiti orang lain, membunuh masa depan orang lain, membuat orang lain trauma, saudaraku. Kesombongan adalah perkara yang sangat dibenci Tuhan. Iblis atau Lucifer menyombongkan diri, melawan Tuhan. Kesombongan adalah juga kita sedang menganggap sepele Tuhan, tidak anggap Tuhan, sehingga kita sombong. Saudaraku, iblis menentang orang seperti Tuhan menentang seperti ini, dan dia menjatuhkan iblis dari sorga ke bumi. Dia hukum karena kesombongan itu. Dia ingin menyamai diri. Banyak sekali orang sombong selalu ingin dihargai, ingin dibuat lebih daripada yang lain. Nah, sifat-sifat seperti ini mungkin kita tidak sadari ini dosa. Tetapi jika kita masih memiliki sikap sombong seperti ini, oh harusnya diperlakukan seperti ini. Jangan, saudaraku. Pelayanan apapun itu, saudaraku, kalau sudah jatuh ke dalam dosa kesombongan, nama baik bisa tercemar, reputasi bisa hancur, hidup kita bisa berkeping-keping, saudaraku. Kecenderungan untuk merendahkan orang lain. Sering kali dengan mata, dengan kata-kata kita merendahkan orang lain. Sadar tidak sadar, kesombongan akan membawa ke dosa-dosa lain, saudaraku. Mudah sekali orang sombong ini marah. Apa saja membuat dia gampang marah. Tersinggung apabila keberadaannya kurang dianggap. Itu sombong yang juga dia ingin dipuji, ingin dihormati, dan kemungkinan besar gila hormat.
merasa diri hebat, merasa diri tahu. Nah, ini orang-orang sombong cenderung tidak mau mendengar orang lain, tidak mau menerima teguran atau kritikan orang lain. Saudaraku, janganlah kita memiliki mata sombong. Alkitab sudah katakan di kitab Amsal ini, itu adalah pelita orang fasik. Saudara boleh pelayanan ini dan itu, tetapi firman Tuhan mengatakan orang yang cenderung sombong, angkuh, merendahkan orang lain, ini adalah lawan Tuhan. Tuhan tidak suka itu, saudaraku. Sebaiknya kita tidak berlaku sombong, sebaiknya kita rendah hati, karena di dalam diri kita masing-masing selalu ada kelemahan dan kekurangan, dan kita pun tak luput dari kesalahan. Nah, kalau di satu sisi ada kelebihan kita, di sisi lain kita pasti punya kekurangan, saudaraku. Dan kekurangan kita itu kita perbaiki. Tetapi sebaiknya semua kelebihan kita itu kita sadari itu adalah anugerah. Gak usah harus dinilai orang, diangkat orang, diakui orang, saudaraku. Lakukan yang baik yang kau pahami, dan saudara tetap rendah hati. Tuhan akan menambahkan kepada saudara hal yang lebih baik lagi. Saudaraku, demikian sharing yang bisa saya bagikan kepada saudara di pagi ini. Mari kita berlaku tidak sombong, rendah hati. Jika saudara terberkati dengan firman ini, silahkan saudara tonton di YouTube saudara. Bukalah di YouTube saudara. Saudara like, saudara subscribe, saudara komen, dan share ke banyak orang. Sekali lagi terus akan saya katakan, ambil bagian dalam amanat agung, memberitakan kabar baik. Masih banyak jiwa-jiwa yang belum mendengarkan firman ini, supaya semua orang boleh mengerti kebenaran. Tuhan Yesus memberkati saudara. Besok dalam waktu yang sama, pukul 5 pagi, kita ketemu lagi dalam acara Wisdom in the Morning. God bless you.